Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun yang saya hormati Ketua Masjid Darul Mutakin Komplek UIN Raden Patah Palembang ataupun yang mewakili Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Patah Palembang ataupun yang mewakili Wakil Ketua MPS PAI yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan beserta Ketua Umum PAI yang tadi juga sudah menyampaikan kata sambutan, segenap adik-adikku mahasiswa dan mahasiswi program studi pendidikan agama Islam UIN Raden Patah Palembang yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur alhamdulillah pagi hari ini kakak manggilnya ya, kita umur kita ini bedanya sedikit soalnya ya. Alhamdulillah pagi hari ini kakak bisa ya kakak dalam mak itu kakak itu cak mudona Ustaz ini. Alhamdulillah pagi hari ini atas izin Allah saya bisa hadir di Komplek UIN. Dulu ini kenangan dulu saya sering main ke sini karena dulu ayu kamu kuliah di sini. Istri saya jurusan Akidah Filsafat, program studi Akidah Filsafat ya. Jadi saya Usuluddin. Jadi saya sering main ke sini dulu, jemputi ayu kamu kalau balik sekolah. Karena dulu semester 5 sudah saya nikahi dia. Jadi tahun 2005 istri saya semester 5 di Fakultas Usuluddin sudah saya ajak nikah. Jadi istri saya dulu kuliah sudah kawin. Jadi tidak katik salahnya kalau kamu nak dilamar-lamar lah, ada apa ya. Nah. Bina istri saya dulu hamil anak pertama itu kuliah dia. Jadi anak-anak yang nomor pertama itu pinter otaknya luar biasa. Kenapa? Karena dia di dalam kandungan sudah diajak emaknya nyusun skripsi. Jadi anak saya itu sudah nyusun skripsi yang nomor 1. Makanya dia kalau soal ngapal luar biasa otaknya. Ada buku Risalah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Mubarakpuri itu 300 halaman dia hafal titik dengan komanya. Sekarang lagi menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Habib Sukabumi. Jadi memang anak-anak yang dia diajak belajar dari kecil otaknya sudah terlatih. Makanya adik-adikku kawinlah kamu cepat apa-apa. Iya, kan ini semester berapa nih? Semester 4. Pas lah ayo kamu cak kamu nih lah kelamar waktu itu ya. Nah, kayak hamil, jadi pas hamil, pas nyusun skripsi, percayalah kamu pinter anak-anak kamu. Ya bayangkan baik, lagi kecil lah diajak nyusun skripsi, pas lahir sekolah SD lagi kecil kenyawa lah skripsi dia ni. Ya. Sudah kuliah diajak sekolah SD lagi, aman urusannya. Anak saya kecil dulu TK dia sudah hafal surah Al-Muluk, surah Ar-Rahman. Jadi gurunya dulu bingung, baca Quran belum bisa tapi dia hafal. Karena dia pendengarannya tajam karena melok emaknya dulu kan waktu ngadap dosen dulu kan dibawa emaknya kan waktu skripsi. Jadi dia tahu dosen-dosen sini yang galak marah-marah, tahu dia. Karena dia dibawa oleh emaknya waktu skripsi itu. Jadi dia daya dengarnya itu baik dan bagus. Nah, sekarang dia lagi menempuh pendidikan. Jadi saya kembali ke sini sebenarnya bernostalgia dan sekaligus juga kawan-kawan saya banyak di sini semuanya. Ya, hampir rata-rata kawan-kawan saya rata-rata ngajar di sini. Jadi di UIN ini kakak-kakak tingkat kami. Saya lulusan dari Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Ada Pak Sawal di sini ya. Ada Kak Yaswardi yang ngajar di sini di tarbiyah, dosen tarbiyah. Banyak kawan saya ini, ada Pak Fikri yang angkatan saya itu Pak Fikri. Saya tidak tahu dosen apa dia di sini.
Pak Fikri namanya. Itu angkatan sama saya di Ngabar, Ponorogo. Tahun 98 kami tamat. Jadi banyak kawan-kawan saya dan kakak-kakak tingkat maupun adik-adik tingkat saya ngajar di UIN Raden Patah ini. Jadi makanya saya tanya di UIN mana? Karena UIN ini ada dua, ada UIN Jakabaring, ada UIN KM 3,5 ini kan. Agak takutnya nyasar kita ke sini, tidak tahu acara di Jakabaring. Ya. Nah, rupanya benar acaranya di sini. Terima kasih atas undangannya yang sekaligus sudah membawa kami kembali bernostalgia di masjid ini atas izin Allah ya. Alhamdulillah masjidnya juga sudah semakin baik dan semakin bagus. Dulu aku pernah khotib di sini dulu. Makanya aku tahu, aku jengok mimbarnya tadi lah bagus. Kemarin mimbar goyang-goyang, nak roboh itu kemarin itu. Waktu Ustadz Gala khotib di sini, ini sudah baik dan bagus ya. Kalau dulu setahu ana ketua masjidnya Ustadz Legawan Nisa, masih tak? Boleh. Ketua masjid ini siapa? Boleh ganti sudah. Ya, dulu kan Ustadz Legawan ya pernah ketua masjid sini. Itu sahabat saya dan beliau juga dosen di UIN Raden Patah Palembang. Baik adik-adikku semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangkaian acara yang luar biasa, yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, program studi pendidikan agama Islam UIN Raden Patah Palembang. Mengambil tema yang luar biasa, melalui Isra Mi'raj kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita generasi muda milenial di era pandemi. Benar itu judulnya. Mamu aku tadi ngapal kena duduk tadi ngapal judul itu aku tadi. Hafal juga rupanya. Jadi melalui peringatan Isra Mi'raj ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan generasi milenial di era pandemi. Adik-adikku semua yang insya Allah dimuliakan Allah, ini tema yang luar biasa. Kenapa Ustaz ngomong tema yang luar biasa? Karena anak muda sekarang banyak yang kurang percaya, atau kalau bahasa itu kurang beriman. Kenapa? Karena anak-anak muda ini selalu menghubungkan sesuatu itu dengan logika, dengan akal. Apalagi kalau budak-budak muda kan, anak-anak mahasiswa ini, kalau dia tidak masuk akal dia tidak terima. Kalau tidak masuk akal dia tidak galak nerima, tidak masuk akal itu. Nah, kalau segala sesuatu nak kamu masukkan kalau di dalam akal, tentunya peristiwa Isra Mi'raj ini tidak masuk di dalam akal. Kalau kamu nak ngomong Isra Mi'raj ini dengan akal, maka adik-adik menjadi Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu tidak galak nerima peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena dia menganggap Rasulullah ini berbohong. Kenapa Abu Jahal ngomong Rasulullah berbohong? Karena tidak mungkin berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam. Karena Abu Jahal ini gawe dia ke Palestina itu. Kenal tak kamu dengan Abu Jahal? Bukan alumni sini bukan nih, nah, dia lulusan sini belum. Abu Jahal ini dia ini ngukurnya dengan akal. Sementara peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa diukur dengan akal, dia ukur dengan iman. Makanya benarlah judul kamu dengan Isra Mi'raj ini meningkatkan keimanan kita. Semakin kita percaya dengan Isra Mi'raj ini, semakin kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar maha besar. Semakin kita meyakini peristiwa Isra Mi'raj ini, semakin kita meyakini bahwa Allah itu maha kuasa atas segala hal. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu. Kalau anak-anak muda dia tidak main. Dia selalu mengkaitkan sesuatu itu dengan akal. Dia tidak percaya dengan keajaiban seperti ini. Padahal di dalam Al-Qur'an adik-adik bukan cuma peristiwa Isra Mi'raj yang tidak bisa diterima dengan akal. Banyak peristiwa-peristiwa lain. Ada Maryam. Tahu tak kamu cerita Maryam? Tahu cerita Maryam? Siapa Maryam itu? Maryam itu siapa? Maryam semester 8? Bukan, ini Maryam dalam Quran. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min
Masuk tak cerita itu dengan akal? Cerita Maryam nih masuk tak dengan akal? Tahu tak kamu artinya ayat yang dibacakan? Mang macam ini. Memang tak tahu aku jelas ke, namun tahu aku langsung ceramah baik. Masih ingat tak kamu kata Allah ketika Nabi Zakaria mengasuh Maryam? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat Maryam ibadah, wajada indaha rizqa. Di pucuk meja Maryam itu sudah ada makanan dan minuman. Kenapa Nabi Zakaria bingung? Dulu Ustaz sebelum ke Palestina, ya, sebelum saya ke Masjidil Aqsa, saya dulu tak ada nyambung ayat ini. Ngapa Nabi Zakaria ini bisa bingung? Setelah kemarin Ustaz ke Palestina tahun 2018 saya ke Masjidil Aqsa, ya. Saya masuk ke dalam mihrab tempat Maryam itu ibadah. Saya masuk ke dalam mihrab tempat Maryam ibadah. Wajar kalau Nabi Zakaria ini bingung. Kenapa saya bilang wajar? Ini Masjidil Aqsa. Nah, kira-kira meja ini Masjidil Aqsa, ya. Di bawah Masjidil Aqsa ini ada goa, terowongan. Nah, di sebelah kiri dari Masjidil Aqsa, kalau kita ngadep Masjidil Aqsa, ini Masjidil Aqsa, ya, kita ngadep ke depan. Di sebelah kiri ini ada terowongan. Kalau kita masuk ke dalam terowongan ini, ujungnya kira-kira di ujung jalan besar itulah. Nah. Pintu masuknya cuman sikok inilah. Waktu Ustaz masuk, lah sudah ada lampu, lah digerak, lah sudah keramik, aman. Anak tak terpikir waktu Maryam dulu. Waktu Maryam dulu gelap gulita, gua itu dalamnya bukan main. Betino dek, betino masuk dalam gua dewean. Kamu dah usah nak masuk dalam gua, rumah mati lampu jerit-jerit. Iya kan? Ini nih gua, masuk dalam itu dewean, lampu dak katik segala dak katik. Tapi hebatnya kata Nabi Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali aku masuk ke dalam tempat mihrabnya Maryam ibadah ini, wajada indaha rizqa. Di pucuk Maryam ini sudah ada makanan dan minuman. Bacain lah, sudah ada pisang, ada salak, ada jeruk, ya kira-kira macam inilah. Jadi kalau ini kan kamu tak ada heran, karena ini panitia naruhnya bukan pulak di gua, di masjid ini. Kalau Maryam ini di dalam gua, ditanya sama Nabi Zakaria, ya Maryamu anna laki hada. Maryam, dari mana kau makanan minuman ini? Kenapa Nabi Zakaria bingung? Karena Nabi Zakaria paham betul tidak ada yang masuk selain dia ke dalam mihrab itu. Jadi siapa yang nginjuk makanan dan minuman ini? Dijawab oleh Maryam, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Jadi Maryam itu memang makanannya dinyampak ke dari langitnya nah, manna wasalwa. Nah, ya. Diinjuk Allah langsung dari langit turun ke pucuk meja Maryam. Lalu kita dari langit juga, cuman bertanam dulu, beli di pasar. Ini kan dari langit juga ini kan pisang, salak, tapi ditanam dulu. Kalau Maryam tuh memang nyampak nian. Kenapa Maryam ini diasing ke? Maryam ini hamil tanpa laki, punya anak lanang namanya Isa. Makanya Nabi Isa itu Isa putra Maryam. Karena memang Maryam ini tidak kata laki, hamil, ngandung. Ya banyak juga sih Maryam sekarang nih, tapi kata agak galau itu. Yang hamil tanpa laki banyak. Banyak Maryam itu, tapi Maryam kata ago. Ngapa Maryam kata ago? Kalau Maryam yang dalam Quran ini memang tidak pernah disenggol lanang nian. Tidak pernah disentuh, malaikat datang, ya Maryam, kau akan diberikan oleh Allah anak laki-laki, bayi laki-laki terkemuka. Atau Maryam tak mungkin lah, kau yang sas ni basar. Aku tidak pernah disenggol lanang, mana mungkin aku bisa hamil? Kata malaikat, Maryam, kalau Allah berkehendak kau hamil, hamil. Fa iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Tiba-tiba Maryam hamil. Memang tidak pernah disenggol. Kalau Maryam yang kata aguk tadi memang diubek-ubek wong. Makanya dia hamil berlari yang ngubek-ngubeknya kan. Itu bedanya. Kalau Maryam ini memang tidak pernah disenggol lanang nian, tahu-tahu dia hamil. Dituduh berzina, akhirnya diungsikanlah Maryam ini. Itu ceritanya. Nah, kalau nak dipikir dengan akal anak-anak, adik-adikku semua, masuk akal tak kira-kira? Ada betino tak pernah disenggol lanang pacak bunting, masuk akal tak kira-kira? Tahu tak kamu tuh bunting? Hamil maksudnya itu ya. Bahasa Palembangnya bunting. Masuk akal tak kira-kira? Tak masuk akal, tapi percaya tak kamu?
Ngapa percaya? Karena Al-Quran yang ngomong. Kalau kita tidak percaya, kita yang kafir. Ya? Tak masuk di akal. Tak pernah disenggol lanang pacak hamil. Tak masuk di akal. Duduk di dalam gua, makanan nyampak. Tapi tak bisa kita ngomong tak nerimonyo. Nah, makanya peristiwa Isra Mi'raj ini termasuk satu peristiwa yang solid dan tidak bisa dicerna dengan akal. Makanya dia diawali dengan kalimat Subhanalladzi. Mengapa dia diawali dengan Subhana? Karena kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, biasanya kita mengucapkan apa? Kalau kamu nyingok yang menakjubkan, mengucapkan apa biasanya? Subhanallah. Nyingok rumah bagus nian, Subhanallah. Nyingok gedung tinggi nian, Subhanallah. Nyingok betina cantik, Subhanallah. Nyingok lanang hitam, innalillahi. Artinya kita melihat sesuatu yang menakjubkan, mengucapkan Subhanallah. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini perjalanan yang menakjubkan Ustaz. Iya, sangat menakjubkan. Bukan cuma menakjubkan, sangat menakjubkan. Kenapa? Itu perjalanan yang sangat-sangat cepat. Kata saya Mata Wali Sarawi adik-adik, bukan semalam, tapi sesaat. Kenapa sesaat? Karena tempat duduknya Rasul ini masih panas, Rasul dah balik lagi. Cak Ustaz nah, duduk pucuk ini masih panas, ya. Kan tempat duduk ni kan panas selalu diduduk, ya. Kira-kira kalau Ustaz balik lagi ke sini, tempat duduk ni masih panas. Lama apa dengar aku dia pergi kira-kira. Itulah ukuran Isra Mi'raj itu. Tempat duduk Rasul di Ka'bah di dekat Mekah tu, di Mekah dekat Ka'bah tu masih hangat. Rasul lah balik lagi nah. Itulah ukuran Isra Mi'raj itu. Saking cepat dan singkatnya perjalanan itu, tapi begitu banyaknya Rasulullah diperlihatkan surga, neraka, ditemukan dengan berbagai macam pertemuan, keadaan, kejadian dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu. Inilah yang disebut dengan Subhanalladzi, Maha Suci Allah, Subhanallah. Jadi kita benar-benar takjub. Bagaimana tidak takjub? Wong-wong Yahudi dulu, ya, wong-wong kafir Quraisy itu mereka berjalan ke Palestina itu paling cepat 30 hari. Lah Rasul cuma semalam. Makanya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini harusnya keimanan dan ketakwaan kita benar-benar meningkat. Bahwa kita jadi sadar sesungguhnya kalau kita kena apa baik, kalau uji Allah bisa ya bisa. Nah, anak-anak muda sekarang kan banyak yang kurang yakin. Nak apa-apa minta dengan wong tua, pengen apa minta dengan wong tua. Cuba minta dengan Allah kamu tu. Ina, teleponlah wong tua kamu. Papa, mama, untuk semester ini tak usah kirim duit bayaran. Ay, lam lawan ni adik pegawai di mana? Adik sudah belajar keimanan. Kata Ustaz Ali, yakin baik kage ada yang bayarnya SPP ini. Wah, mantap ini. Enak. Asli, subhanallah, tak dikirim oleh wong tua duit bayaran. Berdoa terus, subhanallah, alhamdulillah, dapat juga akhirnya, dapat surat peringatan. Ya mak mana dak dapat surat peringatan, wong kamu tidak yakin. Kata Allah, na inda adil dhanni, fa in dhanna khairan fa khairan falahu, wa in dhanna saran fa saran falahu. Aku ini kata Allah, mak mana prasangka kamu tu lah. Mak mana prasangka kamu tu lah. Kalau kamu prasangkanya baik kepadaku, maka kebaikan itulah yang kamu dapatkan. Ini namanya tauhid dan keimanan. Tapi kalau kamu prasangkanya buruk kepadaku, maka keburukan itulah yang kamu dapat. Wong Maryam nak katik laki be bisa hamil, duduk di dalam gua be makanan bisa datang, Rasul bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj ke Sidratil Muntaha cuman semalam. Lah masa kamu cuman bayaran kuliah be tak percaya? Action boleh, tapi ada gerakan. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa ini qarib. Ujibu da'watad da'i jada'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, lalu ada yang nanya kepadamu tentang aku, jawab kata Allah, Pak ini qarib, aku ni dekat dia itulah.
Ujibu da'watad da'i jada'ani. Siapa yang minta, ku kabulkan. Jadi siapa yang minta, ku kabulkan. Sebenarnya kita tinggal ngomong, ya Rob, pengen bayaran sekolah ya Allah, pengen bayaran kuliah ya Allah, hadirkan rezekinya ya Allah. Tapi pakai titik, jangan pakai koma. Yang jadi masalah kita ini berdoa, sudah berdoa tapi kurang yakin. Itulah masalahnya. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, berikan hamba rezeki untuk bisa bayar semester ini ya Allah. Tapi dari mana duitnya? Mana kira-kira? Wong kita dewek lagi sudah tidak yakin. Halus sudah minta ya tutup. Ya Allah, mohon ya Rahman, unjuk hamba rezeki biar bisa bayar semester ini tanpa minta dengan orang tuamu. Titik, jangan injak koma. Ustaz dulu waktu nak berangkat haji tahun 2012, rasa tak mungkin yang berangkat haji. Ngapa rasa tak mungkin? Duit tak katik. Dulu 2012, sekarang ada banyak duit aku. Ini dulu 2012 tak katik duit. Tapi punya keinginan untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Ketemulah Ustaz ayat ini tadi. Guru anak ngomong, pakai tauhid Ali, pakai keyakinan. Kalau kau yakin berangkat, berangkat. Tak pakai koma. Ustaz berdoa, ya Allah, berangkatkan hamba ke tanah suci Mekah tahun 2012 ya Allah. 2011 itu anak Ustaz berdoa, ya Allah, berangkatkan anak ke tanah suci Mekah tahun depan ya Allah. Tak katik koma, titik. Tak katik koma. Anak berdoa minta dengan Allah. Subhanallah. Pas bulan Ramadan tahun 2012, ada kawan Jakarta nelpon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, nak berangkat haji tak tahun ini? Langsung nyamber. Ibarat kita mancing itu sudah dijujut. Tahu tak kamu dijujutnya? Apa dia bahasa Palembang bahasa? Aku tak bisa bahasa Indonesia ni. Jujut ni apa jujut ni? Kalau kamu mancing tu nak dimakan iwak nah, kan pelampungnya tenggelam kan? Nah itu jujut namanya. Apa itu jujut itu ya? Apa bahasa Indonesia yang jujut? Ngerti tak kau jujut ni? Kamu ni biasa mutas galo, tak pernah mancing kamu ni. Yo ibarat kita tu tando-tando pancing dimakan ikan tu sudah kejingoan. Ustaz kan berdoa nih minta haji nih. Tahu-tahu ada yang nelpon, Ustaz nak berangkat haji tak tahun ini. Oh itu ibarat kita mancing tadi sudah dijujut nih, sudah dimakan iwak, sudah mulai kejingoan. Tinggal nunggu bae nih pelampung tenggelam sentak. Ya kan? Saya bilang siap, ada lokaknya Bu. Ustaz ada visa undangan kerjaan Saudi Arabia. Kalau Ustaz bisa, insyaallah kita berangkat. Kirim paspor, kirim KTP Ustaz, kirim foto, paketkan ke Jakarta. Siap kata anak. Anak kan belum pernah buat paspor. Dia belum pernah keluar negeri. Dulu paling Jawa nih main di RT-RT itulah, RT di sekitar kampung itulah dulu. RT sini udah jarang keluar. Ya kan? Jangan kena paspor, KTP lagi saru. Akhirnya Ustaz berdoa nak buat paspor. Duit tak katik waktu itu. Nah ya Allah, manalah jalannya nak buat paspor ini. Dalam pokoknya buat paspor. Pas Ustaz ke imigrasi nak buat paspor, ada yang kenal. Ustaz, apa? Buat paspor. Ya sudah Ustaz, anak bayari. Masya Allah, paspor dibayari wong. Wih nikmatnya anda hidup itu. Kalau kamu hadapi dengan keimanan, yakin ini. Paspor dibayari, anak kirim ke Jakarta. Dikirim Jakarta diurus oleh kawan. Subhanallah, pisahnya keluar. 2012 lah Ustaz berangkat melalui visa undangan kedutaan Raja Saudi. 21 hari kami tinggal di rumah Konjen RI di Jeddah, rumah Ibu Haja Fatimah namanya, wong Palembang tapi suaminya Konjen RI di Jeddah. Ini Haji Mansur waktu 2012 yang nyoting kita berangkat sama saya. Tapi beliau lewat jalur reguler kamu lewat haji reguler. Saya lewat haji luar biasa, naftarida, ngantrida, mayarida berangkat. Dari mana? Tauhid, keyakinan. Jadi adik-adikku semua, sebenarnya kamu tuh nak apa be gampang. Tapi ingat falyastajibuli wal yu'minu bi. Ibadah dengan Allah yakin. Nah itu kuncinya itu. Ibadah lagi dak semayang lagi bolong minta-minta pakai ngomong yakin bolong. Saya lagi diuji. Diuji apa pun semayang lagi dak.
bukan ujian, ajab itu jika Haji Jainuddin MZ itu. Kita kan galak kepedean kan. Ini dapat musibah, semayang tak kalau, sholat tidak, sedekah lewat, ngaji tak pernah. Kapan boleh balak ngomong ujian? Bukan ujian, ajab. Ujian itu untuk orang beriman. Dia sudah ibadah, sudah segala apa, diuji oleh Allah, benar. Ya. Nah, terus kalau uang ujian itu ada lolusnya. Kalau kita belajar ya diuji. Emang kamu belajar tidak ujian dari mana? Cak kamu ada ujian, wajar kamu kuliah. Aman kuliah lagi dah nak ujian. Apa dia nak diuji ke? Iya kan? Jadi sebenarnya tauhid, keimanan, keyakinan kita kepada Allah itu kalau kita pupuk dengan baik, jadi dia. Jadi. Dan ini berkali-kali Ustaz ajarkan dengan mahasiswa-mahasiswa, dengan pelajar gampang. Kamu nak motor misalnya, pengen motor baru kan, mahasiswa itu kan gagah nian. Oh kalau motor baru tuh rasa cak pede nian kan, dijengok oleh adinda-adinda yang sebelah ini kan, agak nih. Tidak usah nyusahkan wong tua. Cak mana caranya? Motor apa yang kamu pengen? Kawasaki Ninja. Pergi ke showroom. Kamu pegang itu motor. Kata guru aku dulu ngajarin. Pegang sambil sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, inilah motor kesenangan aku nih ya Allah. Takdirkan ya Allah motor ini sampai ke rumah ya Allah. Allahumma sholli. Jangan besak-besak didengar oleh wong showroom itu. Ujungnya kau ni buntu modal selawat baik. Ya kita kan cecak jingok baik, cecak jingok. Kan megang-megang kan tidak bayar, ya kan? Kan guru aku dulu ngajar ke macam itu. Guru aku ngomong, "Ali, kau nak mobil?" 2008 waktu itu. Saya belum punya mobil waktu itu. "Li, kau nak mobil?" "Iya, Kiai." "Kau nak mobil apa?" Saya sebut ke mobil ini. Gampang. Cak mana, Kiai? Kau tinggal tegak pinggir jalan. Kapan mobil yang kau pengen tadi lewat, kau tunjuk. Ya Allah, ini mobilnya Allah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah. Kaget lewat lagi mobil itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Al-Fatihah. Malah kamu bayang ke baik kalau jenis mobil yang kita pengen tadi 10 kali lewat, berarti sehari 10 kali kita baca sholawat, 10 kali kita baca Fatihah. Insya Allah jadi deh doa kita tu. Iyo, antara dua jadi ni kan, kalau tak jadi gila. Ya, kalau kamu tak yakin gila kamu baca. Tapi kalau kamu yakin nyampe itu mobil. Itulah yang saya doakan waktu itu. Saya waktu itu pengen mobil Xenia SI Sporty 1300 cc. Ustaznya agak lucu ceritanya sebenarnya. Tahun 2010 itu saya ini bermotor. Dulu pakai motor Mio, saya masih motor Mio warna biru. Jadi pas di pojok, bukan di pojok Ampera, waktu itu saya ceramah di Kenten. Di tengah jalan kehujanan. Basah lah lembab, tak pacak minggir saya. Hujannya bebur langsung turun macam itu. Balik tuh jalan ke tempat nak pergi tausiah itu, nangis saya. Nak mundur lah dekat lagi, nak baju badan lah basah koyup. Sama tuan rumah dikasih anduk begitu nyampe kan di pengajian Wong Padang waktu itu di rumah di daerah Perumnas. Dikasih landuk saya ngelap, sambil ngelap tuh sambil nangis aku. Ya Allah, tunjuklah aku ni mobil ya Allah, pengen dan aku ni mobil. Kalau bermobil ya Allah ada kehujanan macam ini, malu ya Allah, berceramah lembab-lembab macam ini ya Allah. Dia ngadu dengan Allah ni tadi ngomong. Sudah, tak nyangkut saya. Doa saya diijabah oleh Allah. Tahun 2010 pas saya habis berdoa itu bulan Ramadan, tahu-tahu saya ditelepon kakak angkat saya. Assalamualaikum Dindo. Ya Kak, uangnya masih hidup sampai sekarang. Dindo, ke rumah dulu. Ngapa Kak? Ada kejutan. Kejutan apa Kak? Ke rumah dulu. Datanglah saya di Pak Jo rumahnya. Dia datang ke sana. Ngobrol lah dengan saya. Bla 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 bla, selesai ngobrol. Tahu-tahu pas saya nak balik nak hampir buka puasa waktu itu 2010. Dindo, mana kunci motor kau? Ini Kak. Mana kunci motor kau ini Kak? Kau nengok tak di depan tadi ada mobil Profit buka bungkus. Iya Kak. Ah ini kuncinya. Mana ceritanya Kak? Kau bawa lah mobil ini, kakak nak melok kau berdakwah. Kakak angkat anak ni butuh, tak ada nyingok. Dari umur 5 tahun dia sudah butuh. Jadi tak ajak ke mana-mana. Tapi otak bisnisnya luar biasa. Saya dikasihnya mobil. Mbeklah kau mobil ini, kau bawa lah berdakwah keliling, kaget motor kau, kakak suruh budak nganter ke rumah. Subhanallah. Siap Kak, terima kasih. Ku ambil kunci, begitu aku keluar di depan bagasi dia benar-benar ada mobil baru, buka bungkus BG-nya Profit.
Mobil apa waktu itu? Mobil pickup Daihatsu Grand Max warna biru. Sebenarnya agak juga aku waktu nyengok pickup tuh, ngapo pickup ini waktu nyengok mobil tuh pickup, ya. Tapi waktu aku nak ngomong macam itu, mobil itu harganya 90 juta deh waktu itu. Mobil itu Daihatsu pickup tahun 2010 Grand Max itu harganya dulu sudah 90 juta. Ustadz waktu nyingok mobil itu Grand Max itu pickup agak ada lemak juga waktu itu. Mak mana lah kira-kira kalau Ustadz ceramah pakai mobil pickup agak ada lemak itu kan? Tak seolah-olah nak ngawak buah-buahan ini kira-kira kan? Ya kan agak ada lemak kan? Ustadz ngawak pickup jangan ngunjal barang itu kan? Tapi waktu saya nak ngomong macam itu, ngapalah mobil pickup ini? Tiba-tiba di kuping aku ni pecah ada yang ngomong. Salah kau ni, ngapa kau berdoa tak ngomong nak mobil apa? Bener pula. Karena aku kan berdoanya, ya Allah, anjuklah aku mobil, ya Allah. Pula kalau aku bermobil, tidak kehujanan, aku tak ada nyebut ke mobilnya mobil apa. Mangkonya dapatnya mobil Grand Max itu. Ini penting adik-adik, kalau kamu berdoa harus lengkap. Jangan cuma minta laki baik. Kaget datang yang PKI, pendek, kecil hitam. PKIB, pendek, kecil hitam, buntu pula. Minta doa dia lengkap-lengkap. Ya Allah, beri hamba suami yang soleh, besar tinggi, belagak, gajinya besar, anak wong kaya, warisannya banyak. Amin. Balik malaikat jawab, sarasan pula kau ini. Benar deh, ini pelajaran saya nih 2010. Saya berdoa tidak lengkap, cuman minta mobil. Saya tidak ngomong minta mobil apa waktu itu. Datanglah Daihatsu Grand Max. Makanya saya bilang kalau kita punya keyakinan, mintalah apa yang kamu minta. Benar. Dari mana kamu belajar? Dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Satu peristiwa, satu perjalanan yang rasanya tidak mungkin diterima dengan akal, tapi dia bisa diterima dengan keimanan. Lah masa kita cuma minta mobil, kita minta HP, minta laptop. Kalau kamu kebutuhan sekolah, saya punya guru, anak dia minta laptop. Papa dia ngomong, ngapo? Belikan adik papa laptop ini, sebutkanlah apa namanya, speknya. Laptop merek ini, spek ini. Oh iya, sudah aja papanya. Besok kita pergi ke toko laptop. Diajaklah anaknya. Sangko anaknya nak beli ke laptop bapaknya nih. Sampai di toko laptop, kata guru, anak tunjuk yang mana kau pengen. Ini etalase laptop, ditunjuklah sama anaknya. Yang ini papa. Oh ya sudah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ngomong sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Nurut pula anaknya. Ya Allah, adik pengen laptop ini ya Allah. Adik pengen laptop ini ya Allah. Amin, amin. Terus balik. Ya papa, kok balik? Dikirain nak dibelikan. Tenang, kita sudah lapor sama Allah. Kita sudah ngomong sama Allah. Kita sudah solawat sama Rasul. Solawat itu anak-anak, adik-adikku, nyampe ke hajat kita. Makanya kalau kamu pengen apa, banyak-banyak solawat baik. Pengen apa, solawati. Kamu kan calon-calon ibu rumah tangga kalau kan, jangan nemen iku ngutang. Ini teko panci be nak ngutang, bener bae. Iya selawat di bae, nak magicom pakai nak ngutang, minta bae dengan Allah, nak kulkas gampang. Tinggal kamu ngomong dan selawat bae sama Allah sampai ibaratnya bahasa guru saya itu, kalau sudah selawat itu kita sudah laporan. Ya Allah, aku pengen ini ya Allah. Aku pengen ini ya Allah. Selesai baliklah guru saya ke rumah. Lalu po kejadian ini hari Ahad, guru saya berangkat ke Samarinda, ke Kalimantan. Dia nak nunjuk tausiah di sana, di sebuah perusahaan pengusaha nikel tambang. Habis selesai ceramah, guru saya dikasih hadiah, dikasih oleh-oleh. Jadi namanya kami ustaz ini kadang kalau dibawa uang itu tak perlu dijingok. Dah bawanya baik di bandara, masuklah pesawat. Selesai di pesawat, nyampilah di rumah. Begitu nyampe di rumah, anaknya nyambuti yang bawaan papanya ini tadi. Begitu dia muka, melompat anaknya. Mengapa anaknya melompat? Dikiranya bapaknya beli ke laptop. Kenapa? Karena isi barang yang dibawa bapaknya dari Kalimantan ini tadi, purchase laptop yang dia tunjuk kemarin di toko laptop. Dan guru saya sendiri tidak tahu kali itu isinya laptop. Begitu dia buka, dia langsung peluk bapaknya. Makasih bapak sudah belikan adik. Makasih apa guru anak? Makasih apa? Ini bapak sudah beli ke laptop. Kapan dibuka isinya laptop yang sama percis yang kemarin dia tunjuk. Ya salam. Ya Rabb, ya Rabb. Masya Allah. Luar biasa. Ya? Jadi adik-adik kalau nak ganti handphone, tidak usah minta orang tua, kesian. Orang tua lah sudah berat.
Lasaro, kamu nak ganti apa sekarang? iPhone 13 yang baru, kecil lah. Tinggal selawat, handphone yang lama sedekah ke dulu. Ini dah dapat handphone baru, handphone lama ditahan-tahan. Pakai ngomong pula, ini bukan nak galak sedekah ke Ustaz, sejarahnya. Kata bahasa itu tuh sejarah. Ya kesian lah dengan wong tua kamu dipintai terus, ya. Kamu tak pernah dengar cerita Syudin, anak tukang cuci, nak beli iPhone 12. Dulu 25 juta harganya. Datanglah dia ngari maknya ke tempat cucian, tempat maknya begawe nyuci. Ma, ngapo? Ada iPhone baru mah keluar mah, iPhone 12. Ya Din, ngapo mah? Ngapo Din? Ma beli ke mah, aku galak pakai handphone itu mah. Berapa Din harganya? 25 juta mah. Oh, kau ke rumah Din, mbak di lemari baju itu. Balik si Udin ke rumah. Dibukanya lemari itu, bawa baju nyari duit dak kate. Balik dia ke tempat emaknya nyuci tadi. Ma, dah katik mah di lemari tu bawa baju duit jadi mana mah? Bukan ngambil duit Din, mbeklah baju kau Din. Larilah kau dari rumah ini Din. Jadi mak ini. Gila, mak kau tukang cuci kau nak iPhone sangkanya suruh ngambil duit bawa baju, rupanya suruh ngambil baju, larilah. Wong tua kita ni susah sudah nguliakan kita, duit banyak habis. Pengen yang lain ibadah lah anak-anak, ya. Adik-adikku salat kamu minta dengan Allah ngomong, ya Rob aku pengen ini, ya Rob aku pengen ini, ya Rob aku. Insya Allah jalan. Dari mana kamu dapat keyakinan itu? Dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalaulah Rasul bisa diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuman semalam. Kalaulah Maryam bisa hamil tanpa laki. Kalaulah Maryam bisa duduk baik makan dan minuman dapat. Kalaulah Nabi Allah Musa cuma ngebuk ke tongkat baik sungai pacak kering. Kalaulah Nabi Allah Ibrahim masuk ke dalam kobaran apinya Raja Namrud bisa dingin. Kalaulah Nabi Allah Ibrahim nyincang burung yang kemudian sudah mati balik hidup. Lalu kenapa kita tidak yakin dengan kekuasaan Allah? Seluruh yang nak kita pinta ini ada kalau wong borong dicincang sama Nabi Allah Ibrahim mati pacak balik hidup. Nabi Allah Musa ngebuk ke tongkatnya, laut yang sebesar itu bisa terbelah dua, bisa kering. Kalau nak makan ukuran akal dah masuk, gebuklah tongkat kamu, tidak usah lah di Sungai Musi, di bak kamar mandi kamu beda kering. Iya kan? Tapi Nabi Allah Musa ngebuk tongkatnya di laut yang besar, bisa kering. Dari mana? Nah, tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ke depan anak-anakku semua, adik-adikku, melalui peringatan Isra Mi'raj ini tumbuhkan keyakinan kalian kepada Allah. Jangan dikit-dikit minta dengan orang tua, dikit-dikit minta dengan orang tua. Jangan, ya. Berdoa be. Apa kamu kepengen berdoa. Tapi ingat, doa ini nak diyakini. Kalau kamu berdoa beda yakin, tak jadi. Ya. Tapi kalau kamu yakini doa ini kata Allah, ana inda abdil zanni. Fa in zanna khairan fa khairan falahu. Kalau kamu yakin apa namanya doa kamu ku ijabah. Tapi ingat doa harus diiringi dengan ibadah. Sebagai terakhir kisah penutup menambah keyakinan dan ketakwaan adik-adik semua tentang kisah seorang guru. Guru di daerah Jawa Tengah ini kisah nyata. Dia begaji di TK-TPA, di TK guru TK. Gajinya 150.000 sebulan. Dia datang kepada saya punya guru. Kiai, ngapo? Minta doa Kiai, doakan aku Kiai supaya aku punya gaji naik jadi 500. Kata guru aku, gawenya apa? Ngajar Kiai, ngajar TK. Oh, ngapo tidak do minta doa jadi 5 juta we? Tanggung nian cuma doa 500. Ndak berani Kiai. Lah ngapo ndak berani? 500 we Kiai. Ya kena doa aja kok bebas 5 juta dak berani Kiai 500 wae. Ngapa dak berani? Lah Kiai kepala sekolahnya bae gajinya 400 katanya. Aku nih guru biasa, kepala sekolah bae gajinya 400, aku nak minta 5 juta, dak berani Kiai 500 wae aku. Ngapa kau minta 500? Ternyata dia cuma minta doa ke jadi kepala sekolah. Ngapa kalau jadi kepala sekolah gajinya 400, dapat tunjangan 100 jadi 500, sederhana sekali. Guru anak jawab, baik kita rubah bersama Allah. Cak mana caranya Kiai? Mulai sekarang, mulai bulan ini sampai 3 bulan berturut-turut kau jangan tinggal ke sholat tahajud kecuali lagi halangan. Jadi kalau halangan kau berhenti, bersih, mandi, habis halangan sholat lagi. Selama 3 bulan berturut-turut. Siap Kiai. Itu be amalannya. Ada sih kok lagi. Di amalan yang kedua dikira guru anak dia bakal mundur. Kata guru anak ngomong dengan guru ini, sikok lagi, apa Kiai?
150 gaji kau yang kau terima setiap bulan, kau sedekah ke ngerewangi sholat tahajud kau. Diam dia. Gajilah kecil, nak minta nambah gaji disuruh sedekah ke. Kan tak masuk di akal kalau nak dipikir kan. Tapi apa je ibu ini, ibu Tino ini? Siap kiai. 150.000 gaji aku setiap bulan, mulai bulan ini sampai 3 bulan berturut-turut, bulan kedua dan bulan ketiga akan ku sedekahkan kiai. Siap, siap, sudah. Baliklah dia, terima kasih kiai. Dia mulai amalkan. Dia mulai sholat tahajud tak tinggal kecuali halangan. Lalu setiap nerima gaji langsung dia sedekahkan, nerima gaji langsung. Di bulan keempat dia datang dengan Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Kami ustaz ini kan kalau banyak yang datang jadi lupa. Kiai masih ingat tak dengan aku? Siapa? Aku guru TK kiai yang minta doa. Oh, teringat guru anak. Ini yang minta gaji 500 ribu itu kan? Iya kiai. Iya. Mana doanya? Lah sudah terkabul. Alhamdulillah. Doa kiai tak terkabul. Wah, kaget guru saya. Tak terkabul macam mana? Mungkin kau tidak sholat tahajud. Kiai jangan ngomong macam itu. Dari semenjak kiai ajari sampai hari ini saya tetap tahajud. Atau mungkin ibu tidak sedekah gaji yang 150.000 itu. Kiai jangan ngomong macam itu. Dari semenjak kiai ngomong sampai hari ini gaji aku sedekahkan. Bingung guru aku karena tidak mungkin Allah ini Pak. Innallaha la yuhibbul mi'ah. Aku bukan nak galak noleh kamu bunyi terus ini kalau noleh ke sini. Kalau noleh ke sini tidak bunyi. Ya kalau aku noleh ke sini ngeng. Kalau sini mantap, soalnya lebih adem di sini memang. Kata guru anak, innallaha la yuhibbul mi'ah. Allah tidak mungkin ingkar janji. Orang-orang yang menegakkan sholat malam dia bersedekah pasti doanya diijabah. Kok bisa doa kau tidak diijabah? Mana ceritanya kata guru aku? Kiai kan ingat. Aku kan minta doakan gaji naik 500. Ternyata doa kiai tidak terijabah. Ngapo? Gaji aku bukan naik 500 kiai, naik jadi 3.150.000. Ya salam. Jadi maksud tidak terkabul itu minta 500, gaji jadi 3.150.000. Nanyalah guru aku, mak mana ceritanya gaji 150 pacak jadi 3.150.000. Ngomonglah dia waktu dia ngamalkan doa yang kiai injuk, dia ngamalkan sholat malam, dia sholat terus selama 3 bulan berturut-turut. Di bulan keempat kiai, aku ketemu dengan lanang. Dilamarlah oleh lanang itu, gaji laki aku ini 3 juta, tambah gaji aku di guru TK tadi 150, jadilah gaji aku ini 3.150.000. Oh, masya Allah. Ya kamu ketawa karena kamu tahu ceritanya kan, tapi perjalanan ini kita tidak tahu sebelumnya. Artinya kalau kita minta dengan Allah dengan penuh keyakinan, Maha suci Allah yang bisa mewujudkan impian kita. Yang kedua kiai, kata budak ini. Aku kan minta doa ke kiai gaji naik 500 supaya gaji aku naik 500 agar doakan aku jadi kepala sekolah. Alhamdulillah kiai, doa kiai yang kedua juga tidak diijabah oleh Allah. Kok bisa macam itu? Ternyata kiai aku bukan cuma jadi kepala sekolah kiai. TK ini ditunjukkan Allah dengan aku. Kok bisa? Karena yang ngelamar aku anak ibu yang punya TK ini. Ya salam. Artinya kalau kita datang kepada Allah, innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Saya ngajari kamu biar keimanan kamu naik, biar tauhidnya naik, tapi diiringi dengan ibadah. Ibadahnya bagus kan? Minta dengan Allah, yakini selesai. Semuanya akan diberikan galau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 jam lebih saya bertausiah. Mungkin ada sesi tanya jawab kalau saya lihat di rundownnya. Nah, mungkin adik-adik semua pengen bertanya jawab bab tauhid ini boleh, atau hal-hal yang lain yang pengen dipertanyakan silahkan. Tapi nanya jangan yang ucak-ucak, nanya nian. Karena wong nanya ini ada yang ngetes, ada yang dia tak tahu nian, ada yang ngenyek. Nah, beda-beda. Ustaz minta kamu ni mahasiswa soalnya nanya nian. Jangan yang nak ngetes-ngetes, ada yang nak pertanyaan nguyo, ada. Contohnya, Ustaz, waktu Nabi Adam dengan Siti Hawa kawin, siapa ketipnya? Nah itu kan nguyo itu kan. Lagi ujungnya dia nanya pula di kantor KUA mano kan. Jadi nanya cari yang masuk akal yang memang pertanyaan yang perlu dijawab. Silakan. Ada nak nanya? Apa angkat tangannya? Apa passwordnya? Angkat tangan ya nak?
Angkat tangan, sebutkan nama dan nomor sepatu. Ini ada hadiah dari panitia ini. Ya, silakan. Ada mic? Kasih mic biar kedengaran. Kupingnya agak kurang, ya ada kedengaran. Mic kasih mic. Hidup tak mic? Dah hidup. Baik, terima kasih kepada Ustaz dan kepada waktu. Mohon izin pertanyaan Ustaz. Pertama, saya Marwan Ali dan juga salah satu panitia di sini yang ditunjuk oleh Tuhan. Mohon izin pertanyaan Ustaz. Catat pertanyaannya, catat. Kita tampung pertanyaan. Perjuangan kami di Wilayah Kota Palembang Ustaz. Catat pertanyaan. Wilayah Kota Palembang ini termasuk alhamdulillah Universitas Islam Ustaz. Dan di sini banyak sekali, mohon maaf dikatakan universitas yang Islam, namun masih banyak yang namanya itu kezaliman dan maksiat yang dilakukan oleh anak-anak muda yang berjuang ini. Jadi mohon saran dan arahan atau motivasi untuk kami berjuang agar menjadi ketakwaan kami ini, keimanan kami meningkat. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih terima pertanyaan lagi, nanti sekaligus saya jawab ya, lagi dicatat oleh moderator kita. Silakan yang cewek ada? Ya, kasih mic itu. Mbak, kasih itu. Per tiga pertanyaan kita jawab, 3 pertanyaan kita jawab. Waalaikumsalam. Nama saya Erlani dari program studi pendidikan KPS. Izin bertanya Ustaz mengenai tauhid. Tauhid tadi kan keyakinan Islam. Nah, apabila keyakinan kita sudah tertanam di diri kita dan ada masalah yang membuat kita down. Nah, gimana Ustaz untuk menemukan tauhid kembali? Terus apabila ibadah tidak diterima dengan tauhid, lantas apa sebenarnya hakikat yang mencakup tentang tauhid? Terima kasih Ustaz. Sama. Satu lagi, silakan. Biar sekalian kita jawab. Gak ada. Ada yang nanya? Itu nih, kasih mic-nya belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fitria dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2020. Izin bertanya Ustaz mengenai tentang pembahasan Siti Maryam yang tadi yang dijelaskan oleh Ustaz bahwa dia melahirkan seorang anak Isa yang itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan hubungan suami istri. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya pernah mendengar berita itu ada seorang perempuan yang melakukan sebuah program, yaitu program bayi tabung, tapi dia tidak melakukan hubungan suami istri. Itu gimana Ustaz hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana UIN Universitas Islam yang di dalamnya banyak kemaksiatan dan bagaimana cara
meningkatkan iman. Nah itu ya pertanyaannya. Kita masih banyak maksiat maksudnya itu. Kita apa? Universitasnya maksudnya. Universitasnya maksudnya itu. Nah, yang nyatet nih nah salah lah, dan nyatet aku cuma nyawamnya baik. Macam mana maksudnya itu? Kita ini masih banyak maksiat maksudnya itu. Menyikapi dari mana Oh, menyikapi keadaan lingkungan yang banyak kemaksiatan. Oke, yang pertama segala sesuatu itu memang dia bermuara kepada sistem. Artinya memang kita di dalam lingkungan pekerjaan, yang mana di lingkungan pekerjaan kita misalnya dia banyak kemaksiatan di dalamnya. Jadi mana cara kita menyikapnya Ustaz? Kita jangan mengikuti. Jangan kita meloi lana amaluna walakum amalukum. Dia gawe dia, kita gawe dia. Lalu bahasa aku kalau ngomong Ustaz, kawan aku tuh Ustaz gawe nyemal kwitansi terus di kantor Ustaz. Mana lah. Kau jangan meloi, tapi kami ini dapat bagian Ustaz. Jangan terima. Misalnya dari persekongkolan itu kita kan ada bagian, karena kita termasuk di dalam jaringan itu. Jangan diambil. Kita cukup mengambil apa yang sudah digajikan untuk kita. Nah, macam itu cara menghindarinya. Kita ni galak melok-melok mepet dia masih kena juga. Kata Kiai Haji Jainuddin MJ itu kalau nak mambu minyak wangi berkawan dengan tukang minyak wangi. Kalau berkawan dengan pandai besi mambu besi. Berkawan dengan tukang kambing mambu kambing. Jadi mana nyikapnya kita mundur. Kita yang tidak mengikuti mereka, tapi kita tetap tidak bisa keluar dari lingkungan itu Ustaz. Ya is okay, tapi kita tidak usah melok-melok gawe mereka. Lalu yang kedua, bagaimana meningkatkan keimanan kita Ustaz? Kamu apa dak lagu Opik? Tombo ati iku limo perkarane. Nah, aku tidak usah nyanyi kakek direkam pula lah di Jakarta ini dalam lama ya. Litombo hati itu cara menjaga hati itulah meningkatkan imanan. Salah satunya berkawan dengan wong-wong soleh. Semakin kita berkawan dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita ini bakal naik. Keimanan kita ini bakal meningkat. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman ini mereka selalu menantikan keajaiban-keajaiban dari Allah. Pajak tadi Ustaz cerita tadi tentang ini tentang itu. Naik kan keimanan kamu kan? Ini udah mulai balik ini langsung telepon bapak mak kamu ya papa mama insya Allah tahun depan mama berangkat umroh. Wah itu kita melawan dia banyak duit kau dek tidak mah aku yakin insya Allah tahun depan adek berangkat ke umroh. Dari mana? Pokoknya ada baik bang. Ujung tua kamu nangis dia langsung. Ngapa dia nangis? Dia tahu kamu mudik ke tapi dia seneng. Tidak mungkin lah kau bisa berangkat ke mama bapak umroh, tapi mama senang. Kamu berdoa, iya ada baik keajaiban juga. Wong tua kamu benar-benar berangkat. Ya. Jadi bagaimana kita nak meningkatkan keimanan kita berkawan dengan wong-wong soleh. Al imanu yajid wa yankus. Iman manusia ini kata Rasul naik turun. Kalau bahasa aku tuh Sabtu Ahad, kantong buntu pikiran jahat. Nah, kita ni kapan lagi kantong banyak, pikiran bagus, buntu dikit nak ngejo ke punya wong ini yang jadi masalah. Nah, menjaga supaya iman ini tidak naik turun, banyak-banyak berkawan dengan wong soleh. Karena iman ini ada tiga, ada yang dia naik terus tak turun-turun. Ada yang dia naik tidak turun juga tidak. Ada yang naik turun. Siapa imannya yang naik terus tak turun-turun? Imannya para nabi-nabi Allah. Iman para nabi itu tak pernah turun, naik terus. Ada iman yang naik tidak turun tidak. Iman siapa? Iman malaikat. Malaikat itu tidak ada naik turun. Imannya mantap. Kalau dia yang mencabut nyawa Israel nyabut nyawa baik. Israfil niup trompet baik. Ya kan? Yang ngenjukkan rezeki baik. Mungkar nakir jago kubur baik. Tak pernah dia nak minta jago mall, jago apa dak hati. Dia mantap di situlah. Tidak pernah malaikat Israel misalnya ngomong, "Ayo Israfil gantian, kau dulu nyabut nyawa, aku nyagoi trompet." Itu tidak. Artinya malaikat ini imannya mantap, naik tidak, turun tidak. Nah yang jadi masalah di manusia, al imanu yajid wa yankus. Imannya manusia ini kata Rasul naik turun. Kedua, tauhid apabila keyakinan bagaimana cara meningkatkan tauhid dalam diri serta apa hakikat yang menyangkut dalam tauhid sendiri. Ya, benar ya? Itu pertanyaannya. Siapa yang nanya tadi? Benar pertanyaan saya itu? Bukan. Pertanyaan saya itu. Nah, yang nyatet nih error ini bacaannya ini.
Mana mik? Coba unjuk tahu tuh. Bagaimana cara meningkatkan tauhid di dalam diri serta apa hakikat yang menyangkut dalam tauhid? Macam itu maksud bukan? Cak itulah kira-kira. Cak itu kira-kira ya benar ya kalau salah Ustaz, bagaimana cara meningkatkan tauhid di dalam ini sudah dijawab tadi. Bagaimana cara meningkatkan keimanan? Kita banyak berkawan dengan orang soleh. Yang kedua, perbanyak sedekah. Karena jalan untuk meningkatkan tauhid ini lewat sedekah. Kenapa lewat sedekah? Kamu perhatikan tadi ayat yang Ustaz bacakan tentang Nabi Allah Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fa'ud arba'atan minat tayr fasurkhuna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa yad'una ya'tinaka sa'lan. Ini ayat surah Al-Baqarah. Nabi Allah bercerita tentang Nabi Allah Ibrahim ngomong sama Allah, ngidup ke burung yang sudah mati tadi, pacak balik hidup lagi. Setelah ayat ini, Allah cerita tentang bab sedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habba. Perumpamaan yang nafkahkan hartanya itu perumpamaan satu biji benih numbuhkan 7 bulir masing-masing 100 tangkai. Jadi bagaimana bisa mengasah ketauhidan dan keimanan kita ini? Banyak-banyak sedekah. Pengen makan, sedekah ke duit untuk makan itu. Tahu-tahu makanan datang, langsung. Terasa gitu. Beda. Ustaz ini pernah balik ceramah malam. Waktu itu 2013 kalau tidak salah. Habis balik ceramah, waktu masuk ke motor, dulu kebiasaan Ustaz, ya mohon maaf lah kalau ceramah ini galak dinjuk amplop lah, dinjuk duit kan. Itu kadangan duitnya Ustaz sedekahkan lagi di tengah jalan. Pokoknya ketemu siapa be Ustaz sedekahkan. Hari itu Ustaz balik ceramah, kebenaran duit itu lagi Ustaz sedekahkan, katik duit. Ya di dompet katik duit itu sudah disedekah ke pulau. Begitu nyampe rumah, ayo kamu ni ngomong, Bi, pengen makan roti bakar Bi. Maka ndak balak ni, dia bunyi terus kalau aku kesini. Bi, pengen makan roti bakar Bi. Kata ayo kamu ngomong. Kata aku, ya sudah tunggu. Keluar lagi saya dari rumah. Saya kunci pintu. Saya ngambil motor. Begitu baru nak ngengkol motor, saya megang dompet. Ya Allah, duit tadi kan sudah disedekahkan. Tak kacik lagi duit ini. Saya duduk di kursi bambu waktu itu masih di rumah saya. Saya ngangkat tangan, ya Allah, Engkau yang berkata, ya Allah, wa ija sa'alaka ibadi anni fa ini qarib. Ya Allah, Engkau ngomong, kalau pengen apa-apa ngomong. Ya Allah, Engkau kan tahu ya Allah, aku tak kacik lagi duit. Engkau kan tahu ya Allah, duit sudah aku sedekah ke. Dan Engkau juga tahu ya Allah, bawa bibit di dalam nak roti bakar. Ngomong ke bini aku tuh bibit di dalam maksud aku tuh kan, ngomong ke rumah. Engkau yang tahu ya Allah, bawa wong rumah di dalam nak pengen makan roti bakar. Ya Allah, antar ke roti bakarnya Allah. Kayak itulah Ustaz ngomong kayak gitu. Duduk aku di kursi bambu, belum sampai 10 menit, tiba-tiba ada motor masuk. Jemaahnya sampai sekarang masih hidup, uangnya masih ada. Namanya Sandi. Begitu dia masuk, dari kejauhan dia sudah ngangkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ngapa kau ke sini? Tak tahulah Ustaz, aku nih tadi dari rumah nak ke radial. Tapi lewat radial tadi tak tahulah ngapo lah hati aku nak ke rumah Ustaz. Nak ngapo Ustaz? Tak katik pengen nyicip be kali-kali Ustaz pengen makan roti bakar. Masya Allah. Wow. Jamber di sini. Duit nak beli roti bakar tak katik, kita minta dengan Allah roti bakarnya diantar ke. Itu langsung naik tauhid kita tuh. Sat. Nah, itulah cara kita meningkatkan keimanan. Kalau tidak pernah diasah, tidak pernah dicoba, tidak baca, tidak bisa. Ya? Maka tauhid atau keimanan kita ini cara mengasahnya kita sering lakukan berbagai sesuatu yang bisa menimbulkan ketakjuban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hakikat yang menyangkut di dalam tauhid sendiri Ustaz? Tauhid ini ada secara makrifat, ada secara hakikat, ya. Jadi secara hakikatnya sebenarnya ia ada di dalam diri kita dewe. Sejauh mana ana inda abdil zani fa in zana khairan fa khairan falahu wa in zana saran fa saran falahu. Karena tauhid ini, keyakinan ini hakikatnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita terima dengan akal gitu. Kalau kita berdoa, kita berpikir macam ini, hakikatnya jalannya macam ini, tidak bisa. Ya, maka hakikat itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dia menempuh jalannya sendiri. Bagaimana Allah mewujudkan buah dari keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terakhir yang ketiga,
Siti Maryam melahirkan anak. Dia seorang perempuan yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tahu-tahu punya anak. Nah sekarang kan ada Ustadz namanya bayi tabung, program bayi tabung. Apa hukumnya Ustadz? Sepanjang dia menyuntikkan sperma dari suaminya, sperma lakinya yang disuntik, tidak apa-apa. Ada programnya, tapi dia memang laki bini. Saya punya kawan, punya jamaah, dia laki bini tidak punya anak, tapi memang yang diambil sperma suaminya. Mahal memang program bayi tabung ini. Kalau dia yang bukan sperma suaminya tidak boleh. Termasuk di dalam perzinahan kayak dia. Jadi kalau dia dua laki bini dan memang dia tidak sulit untuk memperolehkan anak, lalu dia mengikuti program bayi tabung, tapi dengan catatan harus tetap dengan sperma suami yang sah dia nikahinya, macam itu. Nanti disuntikkan ke rahim perempuan tadi, istrinya tadi, disitulah dibuahi, maka dia akan menjadi bayi. Aduh sekarang sudah lahir anaknya. Jemaah Ustadz program bayi tabung. Kalau tidak salah dulu dia habis duit 300 juta kurang lebih. Artinya adik-adikku, kalau wong nak beranak itu susah. Tak kati anak tu tahan ngeluarkan duit ratusan juta. Makanya kalau kamu kawin kaget, kalau pacak beranak lah dapat berapa tak usah ditahan-tahan. Sering setuju kalau yang macam itu. Yang dapat anak ini susah. Ini nak tahan bayar beratus-ratus juta, Mangko kamu pacak beranak, kamu tahan-tahan, jangan. Kalau kamu sudah menikah, usahlah KB-KB, mentu-mentu, insya Allah banyak anak, banyak rezeki. Paling tidak rumah rami. Kalau umur 12 pacak buat persatuan sepak bola, wasitnya kamu tu lah, mak bapaknya, insya Allah. Jadi boleh dengan catatan, memang rahim yang disuntikkan adalah rahim suaminya, seperti itu. Habis ya? Satu lagi, sudah. Baik, adik-adikku semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan adik-adikku semua, terutama dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Tumbuhkan keyakinan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah dekat dengan kita, bahwa apa yang kita minta insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaannya. Insyaallah lain waktu bisa kembali hadir. Saya senang diundang di universitas-universitas ini. Ngapo terasa cak muda lagi, cak mahasiswa lagi ya gitu ya. Jadi semangat hidup. Kalau selama ini kan saya ini ngajarnya ibu-ibu umur lah 60, 70, mana kaki aku sakit pula. Jadi pecah nak mati lah itu aku tu. Anjing kok kamu ni semangat lagi aku. Jadi cak jiwa muda lagi. Ustaz ni nyampak dari trotoar, nyampak kaki ni jadi pakai tongkat, jadi pecah lah kakek-kakek ni kan bertemu dengan nenek-nenek pula tadi, selesai. Ustaz kan ngajar zikir tadi, ketemu dengan nenek-nenek umur 60, 50, lah batuk-batuk kalau pula, saya angkatan ni kan. Apalagi kemarin saya ceramah di mana kemarin kita di Tangga Buntung, saya ceramah di Tangga Buntung, baru nak masuk ibu-ibu nyanyi rebana, bila Israel datang memang. Ku tak nyinggung ni kan kita ngecek Israel datang memanggil. Nah, ini dipanggil di mahasiswa-mahasiswa ini saya menjadi semangat kembali merasa diri masih muda lagi. Insyaallah mudah-mudahan ketemu di lain waktu. Ada salah saya minta maaf, kepada Allah minta ampun. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.